Berhenti bagaimana? Kalau dia pernah melakukan yang diharamkan, maka segera dia berhenti. Dia pernah berzina, stop dari perbuatan zina. Dia pernah maisir judi, stop dari perbuatan judi. Dia pernah memakan riba, stop daripada memakan riba. Dia pernah menipu orang dan masih menipu orang, stop daripada menipu orang lain. Dari perbuatan-perbuatan maksiat dia berhenti, dia stop. Atau kemudian dia berdosa dengan tidak melaksanakan perintah Allah. Allah perintahkan dia salat, dia tidak mau salat. Allah perintahkan dia saum, dia malas untuk saum. Allah perintahkan dia zakat, dia tidak keluarkan zakat. Allah perintahkan berbagai macam perintah, tapi dia tidak laksanakan, dia tidak lakukan. Rasul perintahkan dia silaturahim, dia tidak pernah silaturahim. Rasul perintahkan dia untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, dia tidak pernah menuntut ilmu. Rasul perintahkan dia untuk yamshi ilal masjid, untuk pergi ke masjid bagi ikhwan, bagi laki-laki untuk mendapatkan kemuliaan salat berjamaah, dia enggak pernah lakukan. Pokoknya perintah yang Allah perintahkan dia enggak pernah lakukan. Itu dosa. Bagaimana cara dia bertaubatnya, berhentinya adalah segera dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ikhtilaf di antara para ulama terkait dengan salat atau zakat, ya, terutama salat yang ditinggalkan. Apakah yang pernah dulu ditinggalkan setelah dia balik wajib diganti, wajib dilakukan? Maka Allah alam fima arjah indi, yang rajih menurut saya, ya, berdasarkan para ulama, pendapatnya para ulama, dia wajib mengganti mastata'u, semampu yang mereka lakukan. Kenapa? Karena dia sudah terkena taklif, kewajiban untuk melakukannya, dan dia tinggalkan karena kemalasannya atau kelalaiannya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah sebelum habisnya masa untuk bertobat. Qabla fawati waqti taubah, sebelum habisnya masa untuk bertaubat. Kapan habisnya masa atau waktu untuk bertaubat? Adalah dua. Yang pertama, malam yugharghir. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yaqbalu taubata abdi malam yugharghir. Allah itu terus akan menerima taubat siapapun di antara hamba-hambanya bertaubat. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ya, siapa yang datang kepadaku lalu memohon ampun kepadaku, la ghafartuh, aku akan ampunkan dosa-dosanya, wala ubali, dan aku tidak peduli dosanya itu yablughu ananas sama, apakah dosanya sampai melampau ke langit atau sebanyak zabadal bahri, buih di lautan, aku tidak peduli, kata Allah. La ghafartuh, aku akan ampunkan. Tetapi kalau dia bertaubat saat gharghirah, yakni sakaratul maut, ketika sudah di depan matanya ajalnya, maka Allah tidak akan lagi menerima taubatnya. Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih dahsyat daripada Fir'aun zaman ini? Enggak ada, ya, yang lebih dahsyat daripada Fir'aun. Tapi ternyata ketika disingkapkan matanya saat dia pada prosesi gharghirah, yakni sakaratul maut, apa yang diucapkan oleh Fir'aun? Salihin salihat, dia mengucapkan, amantu bi rabbil ladzi amanat bihi banu Israil, aku beriman, sekarang aku taubat, aku beriman kepada Rabbnya Bani Israel. Tapi Allah tidak menerima taubatnya. Jadi kapan taubat itu akan diterima sebesar apapun dosanya adalah malam yugharghir, sebelum sakaratul maut. Yang kedua, sebelum hari kiamat. Kemudian syarat taubat yang kelima adalah ketika berkaitan dengan hakul adami, ya, hak sesama manusia adalah hendaklah dia mendapatkan ridha daripada manusia tersebut. Ketika bicara masalah muamalah atau bicara masalah kewajiban, dia harus menunaikan kewajibannya. Dia pernah punya hutang kepada orang, dia mau jadi ahli sujud sepanjang hidupnya, dia mau jadi ahli ruku sepanjang hidupnya, tapi kemudian dia pernah berhutang dan dia tidak membayarkan hutangnya padahal dia mampu untuk membayarkannya. Kalau Nabi melihat orang kayak begitu, enggak mau disolatkan oleh Nabi, dan dia tergantung nanti di akhirat. Atau seorang pernah melakukan sesuatu, pernah mendolimi orang lain, pernah memfitnah orang lain, pernah menuduh orang lain, pernah menggunjingkan orang lain, pernah menghancurkan kehormatan orang lain. Ini namanya hakul adami. Maka taubatnya enggak cukup dia mengatakan Allahumma gfirli, enggak bisa. Tapi dia harus mendapatkan ridha daripada orang tersebut. Maka gunakan insyaallah Ramadan yang mulia ini, masa-masa ini untuk kita saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita mendapatkan ampunan Allah dan maafnya manusia, dan kita datang menghadap Allah biqalbin
salim, dengan hati yang selamat. InsyaAllah mudah-mudahan tips sederhana ini bisa menjadi jalan kita diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dan kita termasuk orang-orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Barakallahu fikum. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.